Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik. Apa saja, Men? Ya, tentunya informasi terkini dan juga inspiratif sudah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Di antaranya adalah PT Pelni sediakan 9 kapal untuk mudik lebaran. Ada pula belajar agama sambil bermain. Ya, dan selanjutnya pada segmen Bincang kita akan membahas tentang konsultasi kesehatan lewat internet. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya pemirsa, untuk melayani penumpang selama masa mudik lebaran tahun ini, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni menyiagakan 9 kapal penumpang dan barang yang akan melayani rute pelayaran ke seluruh pelabuhan besar di Indonesia. Ya, kapal ini siap melayani pemudik yang menggunakan kapal milik Pelni yang tahun ini diprediksi naik 6%. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni menyiapkan 9 kapal penumpang yang siap melayani para pemudik hingga 24 Juli 2016 mendatang. Kesembilan kapal tersebut yaitu KM Ciremai, KM Kelut, KM Lawit, KM Umsini, KM Bukit Raya, KM Dobon Solo, KM Gunung Dempo, KM Dorolonda, dan KM Tidar. Rata-rata kapal penumpang milik PT Pelni dapat mengangkut 900 hingga 2.500 penumpang untuk setiap perjalanan. Kesembilan kapal milik PT Pelni melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Priuk menuju ke berbagai pelabuhan di Indonesia, antara lain Surabaya, Batam, Belitung, Ambon, Bau-Bau, hingga Jayapura. Tahun ini kenaikan penumpang mudik yang menggunakan layanan kapal Pelni diperkirakan mencapai 6% hingga arus balik lebaran. Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah penumpang pada saat keberangkatan dan kedatangan, PT Pelni dan Otoritas Pelabuhan menetapkan larangan bagi para pengantar dan penjemput untuk memasuki area dermaga. Pertama adalah kita mengatur bagaimana proses embarkasi-debarkasi penumpang. Di mana dari Pelni sendiri sekarang ini membuka waktu untuk embarkasi-debarkasi itu 4 jam. 4 jam sebelum keberangkatan. Memang dahulu itu berkisar antara 2-3 jam. Tapi untuk antisipasi ini kita membutuhkan waktu dan ruang yang cukup sehingga penumpang tidak terlalu berdesak-desakan, mereka bisa teratur ya naik ke atas kapal dan tidak terkesan terlantar. Baik, dari segi keamanan PT Pelni cabang Tanjung Priok sudah bekerja sama dengan TNI AL yaitu marinir untuk segi keamanan di pelabuhan maupun di atas kapal selama pelayaran dan semua alat-alat keselamatan terutama di atas kapal, baik itu life jacket, life craft, itu sudah kita tambah sesuai dengan dispensasi yang sudah diberikan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Untuk menciptakan suasana mudik yang kondusif, PT Pelni bersama Otoritas Pelabuhan berharap para penumpang juga ikut mendukung peraturan baik yang telah ditetapkan oleh pelabuhan maupun perusahaan jasa penyedia pelayaran. Ode Rizky, Topan Iskandar, The ITV. Ya, 6 hari jelang lebaran, sarana transportasi umum yang kerap digunakan untuk angkutan mudik telah siap melayani mudik lebaran yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada H-5 hingga H-3 lebaran. Ya, untuk layanan angkutan laut, Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok telah bersiaga dengan mendirikan posko untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang diprediksi akan mencapai 10% tahun ini. Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priuk menetapkan siaga arus mudik angkutan laut dimulai sejak H-18 jelang perayaan Idul Fitri atau terhitung sejak tanggal 18 Juni 2016 kemarin. Untuk tahun ini jumlah penumpang diprediksi mencapai 70.000 penumpang atau meningkat 10% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 63.281 penumpang. Meningkatnya jumlah pemudik yang menggunakan kapal dari Pelabuhan Tanjung Priuk mencapai 10% disebabkan karena waktu cuti bersama Lebaran yang bertepatan dengan akhir pekan, serta harga tiket angkutan laut yang lebih murah. Bagi para calon penumpang yang baru pertama kali menggunakan moda transportasi ini, tak perlu khawatir akan minimnya informasi, karena posko informasi dan keamanan siap melayani para calon pemudik. Selain itu, untuk memberikan kenyamanan, pihak pelabuhan juga memperbarui fasilitas umum di terminal penumpang selama menunggu keberangkatan.
Yang pertama adalah tugas bagaimana terselenggaranya angkutan ini dengan aman dan selamat itu dulu, ya, aman dan selamat. Karena kita punya moto, kalau perlu tidak perlu kapal berangkat kalau dia tidak kembali. Nah itu yang paling penting. Sehingga setiap petugas itu punya mindset yang sama, ya, bagaimana keselamatan diutamakan. Kemudian keamanan, ya, sehingga penumpang berangkat dari Jakarta menuju ke tempat tujuan dengan aman selamat dan tepat waktu. Untuk melayani arus mudik tahun ini, 19 kapal disediakan untuk mengangkut penumpang maupun barang, di mana 9 kapal disediakan oleh PT Pelni dan 10 kapal lainnya dari pihak swasta. Untuk menjamin keselamatan penumpang, ke-19 kapal angkutan laut lebaran ini diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan kapal pada saat kapal bersandar dan berangkat. Sesuai dengan instruksi Menteri, beberapa kapal penumpang memang harus dilakukan uji petik, Mbak. Jadi memang diwajibkan untuk uji petik semua sah bandar. Jadi khususnya untuk kapal-kapal Pelni dan kapal-kapal Roro yang berangkat dari Tanjung Priok, kita lakukan uji petik terhadap kapal tersebut, ke laik lautan kapalnya. Penyagaan arus mudik untuk angkutan lebaran di Pelabuhan Tanjung Priok akan dimaksimalkan hingga H+17 Lebaran atau hingga tanggal 24 Juli 2016 mendatang. Mode Rizky, Topan Iskandar, The ITV. Baik, masih seputar mudik lebaran pemirsa. Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik yang menggunakan bus, pihak Terminal Kalideres membuka posko kesehatan. Iya, di posko ini para pengemudi bus diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan dan melakukan tes uji narkoba melalui tes urin untuk mengetahui kondisi fisik mereka sebelum mengendarai bus untuk membawa para pemudik menuju berbagai kota tujuan. Untuk memantau kesehatan awak bus, terutama pengemudi yang mengendarai bus untuk mudik lebaran, posko kesehatan yang digawangi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat siap melayani dari tanggal 24 Juni hingga 8 Juli mendatang. Di posko ini, kesehatan pengemudi bus antar kota dan antar provinsi akan dipantau demi untuk memastikan kesehatan mereka sebelum bertugas. Terdapat 2 jenis pos kecil di dalam posko kesehatan ini, yaitu pos pemeriksaan kesehatan dan pos pemeriksaan urin. Sejak jam 8 pagi, 1 dokter, 1 paramedis, dan 1 petugas administrasi yang bertugas bergantian melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan urin terhadap pengemudi bus. Dan jika diperlukan, hasil pemeriksaan dapat dirujuk ke pos pemeriksaan kesehatan. Sangat penting sekali ya, karena kalau supir mengalami gangguan kesehatan, baik itu ada gangguan terkait narkoba ataupun gangguan terkait gula darah dan tekanan darah, itu sangat mengganggu konsentrasi para supir dalam mengendarai kendaraan. Dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan di jalan, seperti itu. Terdapat 3 indikator kesehatan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan 10 menit ini. Pertama, layak jalan, yaitu pengemudi dinyatakan bersih dari narkoba, dengan tekanan dan gula darah yang normal. Kedua, layak jalan dengan catatan. Pengemudi bus diperbolehkan mengemudi setelah melalui tindakan pengobatan karena tekanan atau gula darah yang tinggi. Dan ketiga, tidak layak jalan. Pengemudi tidak diperbolehkan mengemudi karena memiliki tekanan atau gula darah yang terlalu tinggi atau positif menggunakan narkoba. Keberadaan posko kesehatan ini dinilai positif bagi para pengemudi maupun petugas terminal yang juga bisa berkonsultasi kesehatan secara gratis. Ya baguslah, biar kita bisa mengetahui kondisi kita sendiri. Bagus, jadi untuk menanggulangin bahwa nanti kalau memang ada penumpang yang darurat, ada yang perlu kesehatannya kurang, bisa lapor ke posko kesehatan. Dari 70-an pengemudi yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan, seluruhnya dinyatakan layak jalan. Hanya saja ada beberapa pengemudi yang beresiko diabetes dan harus mendapatkan perhatian khusus atau pengobatan lebih lanjut. Posko kesehatan ini tidak hanya melayani pemeriksaan kesehatan pada supir dan awak bus, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh calon penumpang untuk memeriksakan kesehatannya. Dona Puspita, Budi Tomo, The ITV. Ya, selain kesehatan pengemudi, kesehatan penumpang juga menjadi hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan perjalanan mudik. Pasalnya, melewati perjalanan darat dalam kurun waktu yang cukup lama bisa menimbulkan gangguan kesehatan jika tidak dipersiapkan dengan baik. Ya, lalu apa saja yang harus dipersiapkan oleh pemudik agar bisa dalam kondisi prima saat menjalankan mudik? Berikut liputannya.
Kualitas bus yang semakin baik dan harganya yang terjangkau menjadi pilihan bagi para pemudik untuk menggunakan transportasi massal ini ketika pulang ke kampung halamannya. Tidak heran ketika terminal-terminal yang ada di Jakarta sudah mulai dipadati pengunjung sejak H-10 jelang Hari Raya Idul Fitri. Kesiapan terminal pun semakin ditingkatkan demi mengakomodir animo yang besar ini, seperti kesiapan kendaraan hingga kesehatan pengemudi. Salah satu hal yang juga diperhatikan pihak terminal, khususnya Terminal Kalideres, adalah kesehatan penumpang saat bermudik. Melalui posko kesehatan yang didirikan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, calon penumpang dapat memeriksakan kesehatannya atau juga dapat berkonsultasi secara gratis mengenai stamina dan kesiapan fisiknya saat bermudik. Jaga kondisi tubuh, jangan sakit, karena untuk mudik perlu kesehatan yang prima, terutama untuk perjalanan yang cukup jauh. Kemudian yang kedua, makan makanan yang bergizi dan yang sehat. Makanannya jangan fast food kalau bisa, usahakan makan ada sayur, ada buah, dan ada lauknya. Kalau perlu ditambah dengan susu. Kemudian istirahat yang cukup sebelum bepergian, sehingga kalau memang dia mengendarai kendaraan, dia bisa berkonsentrasi. Kemudian untuk yang bepergian jarak jauh, dia bisa nanti menikmati perjalanannya dengan santai dan enak seperti itu. Pemudik yang kurang menjaga kesehatannya saat perjalanan, ia akan rentan terkena penyakit flu, pusing, maupun mabuk perjalanan. Sedangkan setelah Lebaran, pemudik yang tidak bisa mengontrol makanan yang dikonsumsinya, rentan terhadap penyakit kolesterol hingga hipertensi. Itu usahakan nanti setelah Lebaran makannya tetap dijaga seperti biasa. Jangan kemudian heboh sendiri makan semua dicicipin sehingga nanti sakit yang sebelumnya memang sudah diderita menjadi kambuh lagi seperti itu. Selain fokus pada kesehatan pemudik, pihak terminal juga mengingatkan kepada setiap penumpang agar tidak menggunakan perhiasan secara berlebihan, tetap berwaspada terhadap tindak kriminalitas seperti hipnotis, pembiusan dan pencurian, hingga tidak memaksakan untuk tetap naik jika kondisi bus sudah penuh. Hal ini ditujukan agar setiap pemudik dapat menikmati perjalanannya dengan aman dan nyaman. Dona Puspita, Budi Tomo, DAI TV. Baik, kalau tadi kita melihat kesiapan terminal dan pelabuhan hadapi mudik Lebaran Dika, sekarang kita akan mengajak pemirsa untuk melihat harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, dan bagaimana pula kondisi stok sembako yang ada di sana. Iya, dan kami telah terhubung dengan tim Halo Indonesia, Nova Monika, yang akan menyampaikan laporannya untuk Anda. Silakan Nova dengan laporan Anda. Iya, Astia dan Madlias juga pemirsa yang ada di rumah, H-6 jelang Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, sejumlah bahan pangan dan sayur mayur masih mengalami kenaikan harga. Seperti data yang kami peroleh di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, sejumlah sayur mayur masih mengalami kenaikan harga, diantaranya seperti bawang yang dijual semula dengan harga Rp28.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara untuk cabai yang semula dijual Rp20.000 hingga Rp22.000, kini mengalami kenaikan hingga Rp32.000 per kilogram. Untuk kentang juga mengalami kenaikan sebanyak Rp6.000, di mana semula dijual Rp18.000, kini mengalami kenaikan hingga Rp24.000 per kilogram. Namun selain sayur mayur, ada bahan pokok yang tetap berada di harga stabil atau tidak mengalami kenaikan harga, yakni bahan pokok berupa beras yang masih dijual dengan harga Rp8.000 hingga Rp10.500 per liternya. Dan diperkirakan kenaikan harga ini masih akan terus terjadi hingga Hari Idul Fitri datang pada awal bulan Juli 2016 mendatang. Dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan serta daya tingkat beli masyarakat, khususnya di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, telah bergabung bersama kami hari ini Bapak Ujang Mulyana selaku asisten manajer dari Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Baik Bapak, mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak atau tanggapan Bapak melihat sampai H-6 jelang Lebaran masih ada kenaikan harga Bapak, khususnya di Pasar Kramat Jati. Bagaimana Bapak menanggapinya Pak? Kalau saya menanggapinya, lonjakan harga itu betul ada. Namun dengan adanya operasi pasar yang sudah berlangsung sejak tanggal 4 Juni di Pasar Kramat Jati, alhamdulillah ini dapat menekan harga kenaikan khususnya di Pasar Kramat Jati. Saya rasa itu. Kemudian yang kedua mengenai masalah pengunjung.
Alhamdulillah dari semenjak bulan Ramadan sampai saat ini tidak ada penurunan, bahkan semakin kemari untuk pengunjung pasar ini semakin ramai gitu Mbak. Jadi dengan adanya operasi ini sangat-sangat membantu khususnya untuk masyarakat yang ada di sekitar Pasar Kramat Jati. Oke, baik. Jadi dengan adanya kenaikan harga tidak mempengaruhi daya beli masyarakat khususnya ya Pak ya. Lalu bagaimana untuk stok sayur mayur dan bahan pangan lainnya Bapak? Melihat ini banyak beberapa bahan pangan dan khususnya sayur mayur yang masih mengalami kenaikan harga Bapak hingga H-6 jelang lebaran ini. Apakah ada penambahan stok Pak untuk di Pasar Kramat Jati ini sendiri? Kalau untuk di Pasar Kramat Jati untuk stok sayur mayur di sini cukup mencukupi, Mbak, sangat mencukupi karena pedagang di sini untuk pengambilan sayur mayur itu sangat dekat jaraknya dengan Pasar Kramat Jati, yaitu di Pasar Induk Kramat Jati yang kurang lebih 2 atau 3 kilo jaraknya. Jadi untuk sayur mayur sangat mencukupi Mbak di sini. Sangat mencukupi, insya Allah. Sampai dengan menjelang Lebaran ini tidak akan mengurangi pasokan yang ada itu, Pak. Lalu menurut prediksi Pak Ujang nih Pak, selaku asisten manajer dari Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur Pak, kapan Pak kira-kira akan ada ledakan atau masyarakat yang daya tingkat belinya lebih naik lagi Bapak? Melihat kan ini sampai saat ini sudah mulai ada perkembangan dan tidak mempengaruhi daya beli masyarakat Pak ya, begitu ya, walaupun ada kenaikan harga. Apakah nanti H-1 Lebaran pun masyarakat akan masih banyak yang akan berbelanja ke Pasar Kramat Jati Pak? Kalau saya lihat pada umumnya yang seperti biasa terjadi di pasar-pasar, justru semakin mendekati hari raya itu lonjakan pengunjung itu semakin banyak Mbak, semakin banyak. Dan di situ pasokan dari para pedagang pun saat sekarang sudah mulai mempersiapkan terutama untuk langganan-langganan, jangan sampai mereka itu pada kehabisan apa yang mereka harapkan gitu Mbak. Jadi stok barang khususnya Kramat Jati insya Allah akan mencukupi semua kebutuhan masyarakat khususnya yang ada di lingkungan Kramat Jati. Baik Pak Ujang, terima kasih Bapak atas partisipasi dan waktunya telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia pagi hari ini Pak. Ya pemirsa, tidak hanya informasi mengenai kenaikan harga dan perkembangan daya beli masyarakat di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Pada pagi tadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga sempat melakukan peninjauan terkait dengan kebutuhan bahan pangan, khususnya bahan pangan pokok yang tersedia di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur menjelang Lebaran pada pekan depan. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Beras turun kan, 3%, minyak goreng secara nasional turun. Ini kita sekarang fokus pada daging yang relatif turun. Sayur naik sedikit, janganlah dibahas lagi, itu sangat kecil jumlahnya. Biarlah THR-nya penjual sayur, ya, karena dia tidak punya THR. Ya, demikian Astia dan Madlias. Informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, kembali pada Anda di studio. Ya, terima kasih untuk laporan Anda Nova. Selanjutnya kami akan berbincang tentang konsultasi dokter secara online. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan kini kita memasuki segmen bincang dan kita hari ini akan membahas tentang menggabungkan medis dengan penggunaan teknologi, Dika. Ini biasanya kalau kita merasakan gejala penyakit tertentu, biasanya kita pergi ke rumah sakit atau ke klinik untuk bertemu dengan dokter dan konsultasi. Tapi pernah terbayangkan nggak, mungkin di pikiran pemirsa atau juga Dika, kita berkonsultasi dengan dokter tapi lewat online. Oh ya, ini maksud kami satu terobosan baru ya nggak sih? Karena selama ini kadang-kadang kalau misalkan kita lagi sakit, badan juga nggak enak, terus harus ke rumah sakit atau ke dokter, harus antri panjang, dan itu juga istilahnya dalam keadaan kondisi yang tidak baik, itu memperburuk keadaan nggak sih sebenarnya? Karena antriannya sangat luar biasa panjang sekali. Betul. Nah memang karena seiring dengan berkembangnya bisnis startup, ini kemudian banyak pula platform yang ada menekuni bidang-bidang tersendiri dan hari ini adalah kita berbicara tentang platform dalam dunia kesehatan yaitu Konsula. Nah untuk membahas tentang hal ini telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Sinta Nur Fauzia selaku co-founder atau CEO dari Konsula. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dengan memanfaatkan sarana teknologi. Inilah yang menjadi ide di balik berdirinya Konsula.
situs dan aplikasi yang menyediakan ragam informasi kesehatan, serta layanan interaktif yang memungkinkan pasien berkomunikasi langsung dengan dokter melalui penggunaan gawai. Sejak Desember 2015, Konsula menawarkan pencarian dokter yang sesuai dengan spesialisasi, lengkap dengan informasi terkait tenaga medis seperti alamat praktik, tarif pengobatan, pengalaman, serta rekam jejak sang dokter dalam dunia kedokteran. Untuk menggunakan aplikasi ini, pengguna cukup mengakses konsula.com atau mengunduh aplikasi Konsula yang saat ini baru bisa digunakan oleh pengguna gawai berbasis Android. Setidaknya dalam satu hari tercatat 100 penelpon melakukan konsultasi medis melalui media ini. Pengguna aplikasi Konsula dikenakan biaya keanggotaan sebesar Rp74.000 per bulan untuk dapat mengikuti percakapan baik melalui telepon maupun secara online. Saat ini, Konsula memiliki 2.300 jaringan dokter dan 900 klinik serta rumah sakit yang tersebar di wilayah Jabodetabek yang dapat diakses oleh pengguna Konsula. Konsula juga memberdayakan tenaga ahli medis yang disebut telemedis yang bertugas menjawab pertanyaan pengguna Konsula yang berhubungan dengan gejala penyakit yang dirasakan. Baik, ini kita senang sekali kalau ada breakthrough ya, terobosan-terobosan baru, apalagi hal-hal yang seperti ini, kesehatan ini sangat diperlukan. Dan sekarang kita bisa bilang bye-bye macet, bye-bye antrian ya. Aku sempat juga lihat webnya, dan ini yang menarik bukan hanya kesehatan, bahkan ada kayak klinik kecantikan pun tersedia di sana. Jadi untuk cewek-cewek mungkin ya, para perempuan yang mau mempercantik diri. Sudah siap menggunakan aplikasi Konsula? Pastinya. Baik, kita langsung sapa narasumber kita hari ini, ada Mbak Sinta. Halo Mbak Sinta, apa kabar? Halo, selamat datang di Hal Indonesia. Kayak kelihatan ya, sehat terus wajahnya. Ceria ya. Sering konsultasi. Positif ya. Baik, Mbak Sinta, ini mungkin banyak yang belum tahu Konsula. Bisa dijelaskan apa itu sebenarnya detail dari Konsula? Konsula merupakan satu platform berbasis website dan aplikasi. Sebenarnya ada juga iOS selain Android yang menghubungkan antara pengguna dengan merchant atau dokter, kemudian lab, rumah sakit, klinik, dan solusi kesehatan lainnya. Oke, setiap terobosan pasti ada latar belakang dan apa penyebabnya atau faktor lain yang membuat akhirnya diciptakan. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat memang Konsula ini akhirnya hadir di tengah masyarakat? Jadi ceritanya sebenarnya cukup panjang ya, tapi singkatnya saya dan dua co-founder saya lainnya, yaitu Johannes dan Ronald, waktu itu kami bertemu saat bersekolah di luar. Kemudian kami memutuskan bahwa jika kami pulang ke Indonesia, kami ingin mengembangkan sektor yang dibutuhkan oleh orang banyak. Kemudian kami pilih sektornya yaitu kesehatan karena kami melihat bahwa sektor kesehatan ini dibutuhkan oleh seluruh orang Indonesia. Kemudian juga cukup banyak masalah yang memang belum bisa dipecahkan. Contohnya akses kesehatan serta comfort atau kemudahan dalam mendapatkan solusi. Dan kami percaya bahwa teknologi bisa membantu memecahkan hal ini. Oke, berbicara tentang sektor kesehatan, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Konsula ini, kalau kita lihat background atau latar belakang dari Mbak Sinta ini sebenarnya bukan dari medis ya, tapi lebih dari hukum. Dan Johannes dan Ronald seperti apa? Bagaimana kemudian akhirnya berpindah ke medis? Jadi memang kami para co-founders memiliki background yang variatif, tapi memang semuanya non-medis. Jadi hukum, bisnis, engineers, dan computer science. Kenapa sektornya kesehatan? Karena sekali lagi kami melihat bahwa ini sektor yang membutuhkan banyak bantuan. Dan selama ini adanya status quo, yaitu memang banyak profesional di situ, tapi kebetulan belum ada satu teknologi atau inovasi yang mengubah cara orang berinteraksi di dalam sektor tersebut. Dan jadi yang kami bawa, kami tawarkan adalah teknologi yang kami miliki atau teknologi yang kami kembangkan, serta pembaharuan dalam berinteraksi. Jadi walaupun kami backgroundnya bukan medis, tapi justru kami ajak profesional atau dokter yang punya background medis untuk ikut memakai teknologi kami. Oke, jadi teknologi ini bisa dibilang sebagai medium lah ya untuk bisa mempertemukan ya si konsumen dengan dokter ataupun layanan yang lainnya. Sebenarnya pelayanan apa saja yang tersedia di Konsula? Jadi melalui Konsula pengguna bisa mendapatkan chat dengan dokter, telepon dengan dokter, bisa buat janji dengan dokter, dan juga yang terakhir bisa membeli
paket kesehatan maupun produk kesehatan di Konsula. Yang tadi dikatakan ada paket kecantikan. Nah, itu menarik banget ya. Iya, itu ada di situ. Jadi dari e-store kami menjadi satu-satunya aplikasi kesehatan yang menjadi healthcare marketplace. Jadi kami benar-benar menghubungkan antara user dengan dokter, rumah sakit, klinik, kemudian juga merchant-merchant kesehatan lainnya. Oke, ini sangat menarik dan banyak beragam sekali ya pelayanan medis yang memang dimudahkan dengan adanya konsulan. Nah, seperti apa, bagaimana mengaksesnya dan mudahkah? Kita akan bahas setelah jeda berikutnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kalau kita berbicara tentang kesehatan, memang healthcare marketplace seperti tadi yang dibilang oleh Mbak Sita, memang sebuah dunia yang sangat dibutuhkan. Kalau ngomongin kesehatan, 24 hours, ya 7 days a week, ya. Jadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, setiap orang pasti berkutat dengan kesehatan mereka masing-masing. Jam 12 malam juga kalau merasa sakit pasti mereka butuh konsultasi. Betul. Seperti itu. Oke, kita kembali ke Mbak Sinta. Mbak Sinta, tadi sebelum break kita ingin menanyakan sebenarnya bagaimana kemudian proses chatting ya atau konsultasinya dengan si dokter ini sendiri lewat aplikasi dari Konsula. Jadi gampang sekali, tinggal mendownload aplikasi Konsula. Saat ini semuanya ini masih pakai first month free, jadi tinggal masukkan kode Konsula for you dan kemudian itu udah langsung self-explanatory. Tinggal kalau untuk chatting seperti WhatsApp, kalau telepon bentuknya request jadwal, kemudian dokter yang akan menelpon pasiennya. Gitu. Jadi Nah, ini kan sebenarnya setiap ada terobosan baru, inovasi baru pasti harus ada sosialisasi. Nah, mudah nggak sih mengajak para dokter yang tadinya memang berpraktek ataupun menjalankan kegiatan medisnya secara konvensional lalu bisa dengan teknologi ini, apakah mudah? Dibilang mudah sekali tidak, tapi dibilang sulit sekali juga tidak. Jadi awalnya memang setahun yang lalu waktu pertama kali kami memperkenalkan Konsula ini tidak bisa langsung dengan menyatakan bahwa kami ini fitur telemedis. Jadi ada prosesnya. Pertama kami memperkenalkan sebagai direktori. Kemudian dokter sudah masuk dulu ke dalam komunitas Konsula melalui direktori. Baru kemudian kami bisa menanyakan kira-kira dokter sendiri membutuhkan fitur konsultasi yang seperti apa. Dan justru kami belum membuat telemedicine teknologi sebelum dokter menyatakan bahwa kami siap memakai dan kami ingin memakai. Jadi kami tidak menyodorkan sesuatu yang dokter tidak butuhkan, tapi justru kami menanyakan dari pihak dokter maupun pasien. Kira-kira apa nih yang dibutuhkan gitu. Oh, kita butuhkan seperti ini imajinasi kita semua. Dan kami juga bilang, oh imajinasi kami sebagai user adalah seperti ini. Kemudian kami gabungkan. Jadi berarti memang bukan menawarkan konsep, justru mengajak mereka untuk terlibat dalam konsep yang memang dihadirkan dalam Konsula. Nah, ini sebenarnya telemedicine ini bagaimana sih keberadaan di Indonesia dan apa yang menjadi regulasinya, kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Istilah telemedis masih awam bagi masyarakat Indonesia, meski telemedis sudah digunakan oleh masyarakat di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris untuk memudahkan proses konsultasi kesehatan dengan para dokter. Telemedis adalah proses konsultasi kesehatan yang dilakukan secara online antara dokter dengan pasien. Melalui telemedis, pasien tidak perlu bertemu dokter secara langsung untuk mengkonsultasikan gejala penyakit dan kesehatannya. Sejak Desember 2015, Konsula melibatkan 20 telemedis untuk menjawab pertanyaan pengguna seputar kesehatan. Program ini diyakini dengan berkonsultasi melalui telemedis lebih hemat biaya dan waktu karena tak perlu meluangkan waktu khusus untuk berkunjung ke klinik atau rumah sakit. Namun di samping kemudahannya, Indonesia saat ini belum memiliki regulasi resmi yang mengatur profesionalitas tenaga telemedis. Ya, ini kalau kita lihat ternyata di Indonesia sendiri belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang telemedicine atau telemedis ya. Oke, kita kembali ke Mbak Sinta. Mbak Sinta, ini kalau kita lihat memang belum ada regulasi khusus untuk telemedicine atau telemedis. Bagaimana kemudian Mbak Sinta melihat hal ini? Apakah memang menghambat kinerja dari teman-teman di Konsula atau tidak? Tidak. Sebenarnya memang ini bisa dibilang hal yang biasa ya, bahwa teknologi ini majunya lebih kencang daripada peraturan atau regulasi yang mendasari sesuatu. Begitu juga terjadi di startup-startup lainnya di bidang transportasi, education, dan sekarang di bidang kesehatan. Tidak menjadi hambatan bagi Konsula, justru kami bekerja sama dengan stakeholders yang membuat peraturan, contohnya seperti Ikatan Dokter Indonesia,
kemudian Kementerian Kesehatan, kami justru mengajak pihak-pihak ini untuk menjadikan konsulat sebagai use case untuk mendasari dibentuknya peraturan telemedis. Oke. Nah ini kalau misalnya prosesnya seperti apa sih misalkan untuk si pasien mau berkonsultasi dengan dokternya? Apakah memang harus ada tahap-tahap terlebih dahulu atau memang bisa langsung memilih dokter yang atau memang hanya dokter-dokter yang sedang online? Jadi kalau konsultasi melalui konsulat ini ada 2 tipe ya. Ada yang instan. Jadi kalau instan ini langsung dijawab. Nah, ini tidak memilih dokter. Jadi memang dokter yang available kemudian kami hubungkan dengan user. Tapi yang kedua adalah yang on schedule. Yang on schedule ini saat ini yang ada sifatnya melalui telepon. Jadi pasien atau user bisa request jadwal, kemudian dokter akan meng-approve jadwal yang diminta dan kemudian dokternya telepon. Jadi caranya sangat mudah, tapi memang ada 2. Soalnya kan tergantung kondisi pasien ya, ada yang butuh langsung penanganannya, ada yang sebenarnya, oh saya mau pilih dokter, nggak apa-apa saya tunggu sebentar. Jadi memang bisa ada beberapa kasus lah ya berbeda. Nah ini kalau misalkan kita ke dokter kan, biasanya kita dikasih resep. Nah ini bagaimana dengan resepnya? Ya, kalau memang membutuhkan resep, maka yang konsulat lakukan adalah merujuk kepada klinik atau rumah sakit terdekat atau yang paling sesuai dengan si pasien atau si user. Tapi memang konsulat sendiri tidak memberikan resep obat. Yang kami lakukan adalah memberikan education dan non-diagnostic consultation, maksudnya ujungnya ini bukan obat, tapi membantu pasien untuk membuat decision making, gitu. Memang untuk masalah memberikan obat ini di bawah Ikatan Dokter Indonesia, kami memang sedang mengembangkan dan menentukan simptom-simptom apa yang memang secara hampir sempurna bisa ditangani oleh telemedicine. Kenapa saya bilang hampir sempurna? Karena bahkan konsultasi fisik juga ternyata menurut Ikatan Dokter Indonesia ini tidak bisa 100% akurat. Gitu. Jadi kita sekarang sedang mengembangkan simptom apa sih sebenarnya yang bisa ditangani oleh telemedicine, bahkan sampai memberikan obat lewat virtual atau Ini menarik sekali ya. Nah ini kan kalau bicara tentang kesehatan, konsultasi dokter yang pasti terpikir adalah berapa biayanya. Nah bagaimana dengan konsulat, kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Hal Indonesia. Biasanya orang Indonesia itu kalau periksa atau konsultasi itu biasanya mereka membutuhkan yang ada physical contact ya dengan dokternya langsung. Ternyata tadi Mbak Sinta bilang tidak semua physical contact itu kemudian manjur dalam bahasa lainnya ya. Karena memang secara akurat juga. Karena memang secara virtual atau dilakukan dengan koneksi daring atau online ini juga banyak kemudian yang juga berhasil. Salah satunya juga di konsulat ya. Kita kembali ke Mbak Sinta. Mbak Sinta, tadi sebelum break kita berbicara tentang ada sesuatu yang istimewa dari konsulat karena menawarkan harga yang mungkin jauh di bawah pasaran atau seperti apa? Jadi mengenai harga saat ini memang kami sedang melakukan survei. Jadi harga yang kami pasang saat ini sejumlah 75.000 ini adalah harga maksimal yang akan kami kenakan ke user. Kenapa harganya ada di sana? Karena kami ingin memberikan education ke user bahwa konsulat ini memang suatu saat akan berbayar. Karena kami pikir nggak fair kalau kesannya free-free tahu-tahu kami charge. Jadi harus ada harga yang dipasang. Tapi memang range harganya itu antara 15.000 sampai 55.000. Jadi jauh sekali di bawah rata-rata harga konsultasi. Jadi kalau di Jakarta sendiri, rata-rata konsultasi yang non BPJS itu sekitar Rp70.000. Jadi memang jauh di bawah. Sementara kalau memakai telepon di konsulat ini 10 sampai 15 menit. Kalau melalui chat, aksesnya ini 7 hari. Jadi memang sangat beda ya, sifatnya ini lebih long, lebih lama durasinya dibandingkan dengan yang langsung yang mungkin rata-rata ini sekitar 5 menit untuk memeriksakan. Ini bagaimana penarikan pembayarannya? Apakah memang ada mungkin kartu kredit di situ atau memang sistem via transfer? Jadi kami mengembangkan yang namanya Konsula Point, di mana user Konsula ini bisa mengisi di beberapa merchant yang menawarkan isi ulang, bisa juga melalui handphone, bank transfer, kartu kredit.
Jadi memang kami berusaha lengkap. Oke, sejauh ini sudah ada berapa banyak users dan dokter yang ada di Konsula dan bagaimana kemudian respons baik dari users maupun dokter? Ya, jadi kami launchingnya baru ya. Launching ini kami untuk aplikasi baru bulan April dan saat ini launching non formal. Launching formalnya sendiri kan baru kemarin hari Senin. Saat ini kami di-download oleh hampir 9.000 user. Ya, jadi sudah ya not bad. Nah, tapi bagaimana dari 9.000 apakah memang aktif semua dan bagaimana pergerakannya? Apakah memang cukup lancar konsultasinya? Ya. Jadi kalau untuk aktif user daily-nya ini sekitar 5.000 saat ini. Kemudian chatting-nya request-nya antara 100 sampai 200, teleponnya juga seperti itu. Oke. Menarik. Berarti memang ada saat ini sudah ada 20 dokter kalau tidak salah ya. Tapi kemudian proyek jangka panjangnya sendiri seperti apa? Jadi saat ini kami memang dari 2.800 dokter yang ada di direktori, kami mengajak 20 dokter untuk menjadi percontohan dalam menggunakan teknologi telemedicine Konsula. Kemudian saat ini sudah ada beberapa dokter yang ready, yaitu sejumlahnya 280 dokter yang ready untuk masuk ke telemedicine. Tapi coveragenya sendiri apakah di Jakarta saja atau seluruh Indonesia? Bagaimana kemudian dengan users yang katakanlah dari Kalimantan tapi dokternya ada di Jakarta? Ya, jadi memang plusnya dengan telemedicine ini usernya bisa di mana aja. Tapi dokternya ini saat ini yang kami ajak baru di wilayah Jabodetabek. Oke, menarik sekali sebenarnya kalau misalkan benar-benar bisa terpecahkan masalah kesehatan. Sebenarnya kalau selama ini yang dikonsultasikan mayoritas, apa sih masalahnya? Umum, kemudian jiwa atau psikiatri, kulit kelamin, nutritionist atau gizi dan juga anak. Ini menarik nih untuk yang jiwa atau psikiatri. Ada juga ternyata di Konsula. Iya, kadang-kadang mereka memang berpikir ratusan kali untuk pergi ke psikiatri karena kadang-kadang mereka tidak mau mengakui dirinya bahwa sakit gitu ya. Nah, apakah ini memang jadi membuat lebih mudah orang untuk terbuka dengan dokter? Nah, jadi memang ada anggapan di Indonesia ini yang sangat berbeda dari di negara-negara barat ya, bahwa kalau ke dokter jiwa atau ke psikiatri atau ke psikolog bahkan ini berarti sakit. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Jadi sebenarnya orang di perkotaan kan biasa ya menghadapi stres. Kalau ke psikolog atau ke psikiater ini sifatnya sebenarnya seperti curhat, tapi mendapatkan penanganan profesional dan pendapat profesional. Jadi sebenarnya belum tentu sakit jiwa, tapi stres mungkin. Tapi bisa bilang ini sebagai satu solusi lah untuk masyarakat yang ingin hidup sehat dengan cara yang lebih mudah. Terima kasih untuk hadirannya, sukses dan semoga makin banyak ya usersnya. Ya, pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya pemirsa, diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi atas nama agama yang masih saja ada menjadi keprihatinan di kalangan masyarakat. Permasalahan tersebut menjadi topik diskusi yang diselenggarakan oleh Filantropi Indonesia dengan menggandeng pembicara dari berbagai organisasi filantropi yang berbasis agama. Iya, bagaimana diskusi yang juga melibatkan masyarakat umum ini berlangsung? Berikut liputannya. Pada 29 Juni 2016 lalu, Filantropi Indonesia melaksanakan kegiatan diskusi umum yang mengusung tema meningkatkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Kegiatan ini dilakukan untuk membangun kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia yang hingga kini masih mengalami kemerosotan. Pertemuan yang melibatkan para narasumber dari organisasi filantropi berbasis agama seperti Yayasan Buddha Seci, The Wahid Institute, Yayasan Karina, serta Wahana Visi Indonesia saling berbagi pengalaman saat mengadakan kegiatan filantropi di Indonesia. Kita angkat topik ini karena sekarang ini di tengah maraknya kekerasan mengatasnamakan agama, kemudian intoleransi dan beberapa fenomena-fenomena lainnya, kita di sisi lain melihat ada kegiatan filantropi yang luar biasa berkembang, khususnya yang dilakukan oleh organisasi berbasis agama. Pada kegiatan tersebut, para narasumber berencana untuk menjalin kerjasama kemitraan dengan tujuan untuk menjawab konteks kemiskinan dan penderitaan manusia yang terjadi di Indonesia, serta menghilangkan kecurigaan yang timbul di masyarakat terhadap organisasi filantropi berbasis agama.
Kami jadi sudah menjadi bagian dari kemitraan dengan organisasi yang berbasis iman maupun juga dengan public company. Kami juga bekerja sama terkait dengan fundraising maupun juga terkait dengan penyadaran kepada pemimpin-pemimpin agama ataupun organisasi berbasis iman supaya mereka terlibat. Karena ada stigma atau halangan-halangan di dalam, tadi sudah disampaikan di agama masing-masing, yang saya kira itu perlu dijembatani melalui proses kemitraan bersama. Sehingga kecurigaan-kecurigaan juga tidak terjadi, apakah ini ada punya tujuan maksud tersembunyi dan sebagainya. Kegiatan ini diikuti oleh 75 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari anggota lembaga swadaya masyarakat hingga masyarakat biasa. Mereka juga hadir untuk ikut berdiskusi dengan narasumber yang ada. Saya kira kegiatan semacam ini sangat berguna, sangat informatif, sangat edukatif. Salah satu hal yang mengganggu pikiran kami adalah apakah kami bisa. Dan diskusi ini membuat kami percaya bahwa kami bisa. Itu yang sangat penting yang pertama. Yang kedua tentu saja wawasan-wawasan mengenai bentuknya akan seperti apa, arahnya akan kemana dan sebagainya. Tapi yang paling penting itu meneguhkan bahwa untuk kemanusiaan kalau kamu berniat kamu pasti bisa. Indri Larasati, Muhammad Saleh, Daai TV. Ya, hujan deras yang mengakibatkan banjir di wilayah Kebumen, Jawa Tengah mengakibatkan warga di Desa Sampang harus mengungsi ke lokasi pengungsian yang aman. Ya, untuk meringankan beban para pengungsi, relawan tanggap darurat Yayasan Buddha Suci menyalurkan barang bantuan dan sejumlah uang tunai yang bisa dimanfaatkan oleh mereka pada saat darurat. Banjir dan longsor yang melanda wilayah Kebumen, Jawa Tengah beberapa waktu lalu berdampak pada rusaknya beberapa sarana dan prasarana yang ada di wilayah tersebut. Salah satu wilayah yang terkena dampak bencana tersebut adalah Desa Sampang. Untuk meringankan beban warga yang terkena dampak bencana alam tersebut, pada 24 Juni lalu, sejumlah relawan tanggap darurat Yayasan Buddha Suci mendatangi Balai Desa Sampang untuk menyalurkan bantuan dan sejumlah uang untuk dimanfaatkan oleh warga yang terkena dampak bencana alam tersebut. Tim tanggap darurat pun berkesempatan melihat secara langsung lokasi bencana yang ada di Desa Sampang. Untuk mencapai desa tersebut, para relawan dibantu oleh relawan setempat dengan menggunakan motor trail untuk dapat tiba di lokasi yang berada di atas bukit. Di sana tim tanggap darurat melakukan survei untuk melihat kondisi di lapangan sambil mengidentifikasi bentuk bantuan selanjutnya. Hasil pengalaman kami, orang namanya udah meninggal atau apa, tentunya dia merasa dukanya itu. Kita memberikan satu uang duka itu, satu memang adat istiadat sini, kedua itu memang ada bisa membantu dia buat untuk hari yang lanjut. Jadi yang maksud saya itu maksudnya yang hidup itu bisa dengan uang itu dia bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Warga penerima bantuan pun menanggapi positif aktivitas para relawan tanggap darurat Yayasan Buddha Suci yang datang melihat keadaan mereka secara langsung. Ya, terima kasih banyak udah bantu saya sama keluarga saya, terutama sama bapak saya. Semoga masuk surga dan diberi tempat yang aman. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih atas semua pihak yang telah membantu kepada warga kami yang mengalami musibah tersebut, Pak. Dan saya pemerintah Desa Sampang beserta rekan-rekan beserta perangkat dan pamong dari lembaga yang ada dari BPD, LKMD, semua pihak di Desa Sampang yang ikut menangani tentang masalah bantuan tersebut yang mengalir kepada desa kami. Saya sebagai pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan yang masuk ke desa kami. Tim Liputan, Daai TV. Ya, pemirsa, kecintaan pada permainan anak-anak mengilhami beberapa mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang tergabung dalam program kreativitas mahasiswa menciptakan sebuah permainan edukasi ramah anak bernama Ikropoli. Iya, sekilas namanya terdengar seperti nama permainan monopoli. Namun pada permainan ini, anak-anak yang menjadi pemainnya bisa bermain sambil belajar pengetahuan agama.
Berawal dari minimnya permainan edukasi terhadap anak, mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB yang tergabung dalam program kreativitas mahasiswa menciptakan permainan edukasi yang ramah bagi anak. Ya, permainan ini diberi nama Ikropoli. Ikropoli adalah perpaduan dari metode baca Al-Quran, Ikro, dan Monopoli. Melalui permainan Ikropoli, anak-anak bisa bermain sambil belajar pengetahuan agama. Permainan Ikropoli merupakan inovasi yang dibuat untuk mendidik anak-anak khususnya dalam bidang agama Islam. Permainan ini didesain untuk anak usia PAUD hingga sekolah dasar. Ikropoli ini terbukti menjadi permainan yang mendidik secara efektif karena sudah terbukti melalui pengujian di Kampung Adat Uruk yang unsur dinamismenya masih tinggi. Jadi sebetulnya Ikropoli ini inovasi dari mahasiswa IPB khususnya dalam bidang permainan, di mana Ikropoli ini salah satu permainan khusus di bagian tentang pendidikan agama Islam. Jadi bagaimana permainan ini mengkolaborasikan antara bermain dan sekaligus juga belajar gitu. Permainan Ikropoli dimainkan oleh 2 hingga 5 orang dengan cara seperti permainan monopoli pada umumnya yang membutuhkan dadu dan juga bidak permainan. Namun yang membedakan pada permainan Ikropoli ini adalah harus adanya pembimbing. Karena di setiap kolom yang disinggahi akan ada penjelasan mengenai agama yang kemudian diceritakan kepada anak. Dari permainan Ikropoli ini, pemain tak hanya mendapatkan penjelasan saja, namun juga ada tanya jawab dari pembimbing kepada anak, seperti nama-nama nabi, hafalan doa pendek, serta gerakan sholat dan lainnya. Permainan ini sangat cocok dilakukan pada bulan puasa, sambil menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Sutrijaya, Yoga Pratama, Dai TV. Ya pemirsa, berikut ini perakiraan cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindo.tv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.